Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia kepada kita semua. Pada sore hari ini bertemu kembali dengan serangkaian acara dari Lasnas yang akan menemani Bapak Ibu semua di bulan puasa bulan Ramadan ini menjelang berbuka, dan kita akan mendapatkan ilmu-ilmu terutama terkait dengan zakat. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, pada kesempatan yang kedua ya, ini untuk Lasnas ini tema kita pada sore hari ini adalah mengenai zakat profesi. Yang insya Allah akan dikupas nanti bersama Ustadz Ardan. Dan Ustadz Ardan ini adalah DSN kita ya, kalau dalam ini Dewan Syariah dari Lasnas Seven, yang alhamdulillah sejak awal berdiri kita dibimbing oleh Ustadz Ardan ini. Dan pada kesempatan ini agendanya mungkin tadi saya nggak bisa tampil nih Mas Lutfi, jadi mungkin agendanya adalah saya sampaikan bahwa nanti ada yang pertama ada pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian yang kedua adalah sambutan dari penasihat di yayasan di Lasnas kita ini, yaitu nanti akan disampaikan oleh Pak Nur Hasan. Kemudian nanti akan ada paparan dari Ustadz Ardan, dan di akhir di dalam paparan itu nanti ada juga tanya jawab. Persilakan bisa langsung atau lewat chat yang ada di Zoom ini. Kemudian juga nanti ada diakhiri dengan kuis ya, nanti yang akan disampaikan Mas Lutfi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke Pak Nur Hasan yang akan memberikan sambutan dari manajemen sekaligus sebagai nasihat dari Yayasan Lasnas Chevron Indonesia ini, Yayasan Lembaga Amil Zakat Nasional Karyawan Chevron Indonesia. Kepada Pak Nur Hasan kami persilakan. Terima kasih Mas Kukuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Juga lebih kepada Pak Ustadz. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah mengarrange acara ini, dan menurut saya sangat bagus. Dan apalagi topiknya ini yang sehubungan dengan zakat profesi, karena ini yang seringkali memang menjadi bahan diskusi di kawan-kawan, sehingga sangat bagus memang buat kita semua ini bisa mempunyai kesempatan yang sangat bagus untuk bisa dijelaskan nantinya. Begitu juga momen yang sangat bagus menurut saya di bulan suci Ramadan ini, di samping untuk bisa menambah ilmu pengetahuan, pemahaman kita, satu lagi yang paling minimum itu, kalau saya selalu menggunakan bahasa yang sangat sederhana adalah jangan sampai kalau hubungan dengan zakat ini ada yang bukan menjadi hak kita tapi kita ambil. Jadi bagaimana bisa make sure supaya semua yang tidak menjadi hak kita itu tidak ada di tangan kita, tapi memang harusnya disalurkan kepada yang berhak. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip sederhana juga ini, kalau menurut saya ya, yang namanya zakat itu yang saya ketahui dari dulu orang tua sampaikan, seperti barat sumur itu. Sumur itu kalau airnya tidak pernah diambil,
itu apa namanya, air sumur itu tidak bagus, malah keruh, cenderung bau itu, dan tidak jernih. Justru kalau sering diambil, itu malah airnya jadi jernih dan bagus untuk diminum. Kira-kira begitu juga lah dengan zakat itu. Kalau tidak pernah dikeluarkan zakatnya, itu harta itu jadi tidak bagus. Sederhananya lah kira-kira seperti itu bahasanya. Jadi momen yang sangat bagus, saya really appreciate pada kawan-kawan dari Lasnas, pengurus Lasnas untuk bisa mengadakan acara ini. Terutama juga terima kasih kepada Pak Ustadz Artan Mardan yang telah bersedia hadir untuk memberikan pemahaman, penjelasan pencerahan kepada kita semua, sehingga kita bisa lebih paham. Tentunya setelah selesai dari sesi ini, kawan-kawan semua sudah punya pemahaman yang bagus, terutama ada banyak momen yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Kuku menjelang akhir IOS ini. Tentunya kita juga harus bisa memahami mana yang menjadi hak kita, yang mana yang bukan menjadi hak kita, yang kita harus salurkan. Itu yang mungkin yang kita perlu sama-sama memahami. Saya tadi sempat ngobrol sama Mas Kuku bahwa seburuk-buruknya itu kalau ada yang orang mengatakan, bukan seburuk-buruknya ya, kalau ada orang mengatakan bahwa ini bukan termasuk kategori zakat misalnya, bagi saya sih prinsipnya itu sangat sederhana, bahwa yaitu kalaupun ternyata itu bukan zakat tapi kan menjadi infak. Infak itu juga berpahala. Ketimbang kita tidak keluarkan dan ternyata benar bahwa itu adalah zakat, berarti ada bagian yang kita ambil yang sebenarnya bukan menjadi hak kita. Jadi itu aja sih kalau menurut saya, sesederhana itu. Tapi kita dengan jelas bisa mendapat penjelasan yang mungkin lebih terang benderang dari Pak Ustadz nanti. Dan yang terakhir, appreciate ke semua peserta yang hadir pada kesempatan ini, ya series webinar ini. Semoga kita semua yang ikut di session ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Saya kira cukup sekian yang saya bisa sampaikan, dan tentunya kita berharap bahwa momen ini adalah momen yang sangat berharga untuk menambah pengawasan, wawasan kita dan pengetahuan tentang zakat profesi, dan menurut saya ini akan sangat bermanfaat buat kita ke depan, terutama buat kawan-kawan yang masih long journey, tentunya bisa lebih melihat ke depan seperti apa menyikapinya. Itu aja dari saya. Sekali lagi Mas Kuku, terima kasih, dan juga sekali lagi kepada Pak Ustadz Ardan, terima kasih untuk kesediaannya hadir pada sesi webinar ini. Saya pun terus mendukung acara-acara seperti ini dengan mayoritas yang Muslim. Tentunya kita yang bisa memberikan warna di daerah sekitar operasi kita sebagai sesama umat Muslim yang prinsipnya itu very simple, adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana kita selalu memberikan rahmat kepada baik itu kepada sekitar kita, alam, lingkungan, dan sebagainya. Itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Hasan yang sudah menyampaikan sambutannya dari manajemen, sekaligus juga dari recovery dan kontrol dari dokter sudah mengizinkan tidak isu untuk perjalanan dengan kondisi ya. Tadi disampaikan oleh Pak Nur Hasan begitu sangat support ya perusahaan menginginkan kita ya pegawainya mendorong untuk melakukan pembayaran zakat, terutama di tempat kita bekerja, di mana kita tempat bekerja, sehingga perusahaan pun mendukung untuk apabila ada pegawai yang ingin dipotong gajinya setiap bulan sebagai zakat profesi, dan perusahaan sangat membantu ini, sangat membantu untuk melakukan pemotongannya. Mas Lutfi dibantu spotlight ya untuk ininya, untuk
terima kasih sekali lagi Pak Hasan, juga wejangannya dan sarannya tadi kepada kita semua untuk menjadikan zakat itu sebagai bagian dari yang senantiasa kita keluarkan. Baik, selanjutnya adalah langsung saja kita mendapatkan pencerahan dari Ustadz Ardan Mardan. Pada Pak Dr. Ustadz Mardan. Dr. Ustadz Mardan. Ustadz Mardan, kami persilakan, Ustadz. Ustadz Ardan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man lihadihi iktafa wahtada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Amma ba'd, yang saya hormati Bapak Nur Hasan selaku penasehat Lasnas Chevron Indonesia, yang saya hormati Pak Agus selaku Dirut Lasnas Chevron Indonesia, Pak Kuku juga di antara pimpinan Chevron dan sekaligus menjadi moderator. Lama nggak jumpa Pak Kuku dan Pak Agus, Bapak sekalian. Hadirin hadirat para peserta webinar yang Allah muliakan. Pada sore hari ini kita bersama-sama untuk mengkaji ulang tentang zakat penghasilan. Ya, zakat penghasilan ini memiliki banyak nomenklatur. Ya, bisa kita lihat di sini. Kalau dalam peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2000, nomor 23 tahun 2011 itu disebutkan zakat pendapatan dan jasa. Kalau di fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 itu disebut dengan zakat penghasilan. Nah, ada ya Prof. Dr. Hussein Syahata, dosen kami di saat kuliah di Al-Azhar University, mengatakan zakat kasbul amal. Kemudian Syekh Dr. Al-Qardawi mengatakan kasbul amal wal mihan al-hurra. Nah, saya ambil satu contoh Lasnas di Indonesia, yaitu Lasnas Easy, mereka menggunakan istilah zakat pendapatan. Kemudian dalam acara ini kita menggunakan zakat profesi. Nah, ini banyak sekali nomenklatur dan istilah untuk makna yang sama saya rasa. Ya, ada zakat pendapatan dan jasa, zakat penghasilan, zakat profesi, zakat pendapatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kajian kita pada sore hari ini lebih kepada untuk mengulang kaji mengenai zakat penghasilan ini. Zakat penghasilan ini adalah salah satu jenis daripada zakat harta. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa zakat itu secara umum dibagi ke atas dua. Pertama zakat harta atau zakat mal, yang kedua zakat fitrah. Zakat fitrah ini khusus memang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan bagi siapa saja yang hidup seorang muslim. Kemudian zakat harta ini dikeluarkan dengan syarat-syarat tertentu, dengan kadar yang tertentu, kemudian nisabnya juga tertentu, dan diberikan kepada asnaf yang tertentu juga. Bapak Ibu sekalian, zakat profesi ini tergolong kepada zakat kontemporer. Ya. Nah, di sini kalau sudah masuk pada zakat kontemporer, maka kita akan membaca dan menemukan banyak terdapat pendapat ulama, doktrin ulama, mazhab fikih mengenai zakat penghasilan ini. Di Indonesia, ya, dalam konteks Indonesia,
Nah, kita mengetahui bahwa zakat penghasilan, zakat pendapatan, ini sudah diakomodir. Nah, terlihat dengan sudah adanya pertama undang-undang ya, nomor 23 tahun 2011, dan di dalam undang-undang tersebut disebutkan ada zakat pendapatan dan jasa. Ini maksudnya adalah zakat penghasilan, zakat profesi. Nah, kemudian juga yang kedua diakomodir dalam fatwa ya, Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2003, yaitu zakat penghasilan. Apa artinya ketika fikih sudah ditransformasikan dalam bentuk undang-undang? Artinya bahwa berbicara tentang zakat di Indonesia itu sudah menjadi hukum positif, dan ini menjadi lex spesialis di dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Nah, kita terbantungkan dengan adanya undang-undang ini karena masalah fikih yang terdapat banyak pendapat ulama itu sudah diundang-undangkan dengan undang-undang yang disepakati oleh para pembuat undang-undang, yang tentunya di sana ada kajian, analisa, dan melibatkan para pakar, sudah ada. Ya. Dan fatwa juga sudah menyebutkan itu. Artinya kita sudah punya lex spesialis mengenai zakat penghasilan ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita terbantu tidak lagi diributkan soal masalah fikih. Ya. Nah, kalau kita masuk pada bab fikih, maka kita akan menemukan banyak pendapat. Misalnya untuk zakat penghasilan ini ada yang mengatakan ya, misalnya kadarnya 5%, ada yang mengatakan kadarnya 10%, ada yang mengatakan kadarnya 2,5%, ada yang mengatakan nisabnya mengikut zakat emas, ada yang mengatakan nisabnya mengikut pada zakat pertanian, ya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita berharap sebenarnya zakat dan isu-isu tentang ekonomi dan instrumen keuangan Islam lainnya itu kalau bisa diundang-undangkan itu menjadi lebih bagus, sehingga fikih ditransformasikan menjadi undang-undang atau kanun itu menjadi lebih baik dan akan menghilangkan perbedaan-perbedaan fikih yang kita lihat sangat melebar akhir-akhir ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat pada definisi zakat penghasilan, ini saya ambil dari fatwa MUI ya, nomor 3 tahun 2003, disebutkan zakat penghasilan adalah zakat harta yang dikeluarkan pada setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal. Jadi caranya halal. Ya, mengapa harus halal? Karena pada kajian sebelumnya disebutkan syarat zakat harta itu adalah dari sumber harta yang halal. Kalau dia tidak halal, maka tidak ada kewajiban zakat di sana. Baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun dia tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya. Nah, di sini kita melihat bahwa seorang yang berprofesi itu dibagi dua. Pertama, ada dia yang berprofesi dengan skill yang dimiliki atau kita sebut dengan self-employer. Misalnya dokter, dia dengan skill dokternya membuka praktek dan dia mendapatkan upah dari itu. Seorang lawyer misalnya, seorang konsultan. Ada yang kedua, profesi dia bekerja dengan orang lain. Seperti dia sebagai karyawan dan pegawai. Dia diberi gaji bulanan, seperti itu. Serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Nah, ini pendapat dari fatwa MUI. Ya. Honorarium, upah jasa, gaji. Maka nanti dalam 1 bulan misalnya, kalaulah penghasilan ini, pendapatan ini menjadi sumber utama keuangan seseorang, maka dia harus menghitung ya secara detail berapa pendapatan atau penghasilan dia dalam 1 bulan. Berapa dapat gaji, kalau dapat honor berapa, yang dapat jasa-jasa lainnya berapa. Ditotalkan semuanya itu, maka itu dihitung apakah sudah sampai nisab, kemudian kadarnya berapa. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Selanjutnya, dalil untuk zakat penghasilan atau pendapatan atau profesi ini, pertama dalil umum, Al-Quran Al-Baqarah 267, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Ini dalil umum. Dalil umumnya ini menyebutkan bahwa semua hasil usaha yang baik-baik itu diinfakkan. Ada potensi zakat di sana. Termasuklah di sini profesi-profesi yang halal, yang baik, kemudian menerima upah, menerima jasa, ya, maka di sana ada potensi zakat, yaitu namanya zakat pendapatan. Nah, kemudian juga وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakannya yang lebih dari keperluan. Jadi, kalau seorang profesional mendapatkan gaji, upah, ya, dengan upah yang besar, dan itu melebihi dari keperluan pokoknya, maka di sana ada potensi zakat. Nah, kemudian hadis, sedekah hanyalah dikeluarkan dari kelebihan apa yang dibutuhkan. Baik. Nah, selanjutnya perbedaan istilah ulama terdahulu, ya, ada yang menggunakan al-amwal untuk menjelaskan tentang zakat pendapatan dan penghasilan ini. Ada yang mengatakan al-mal al-mustafad, ya. Dalam sebagian literatur yang saya baca ada asyahru ar-ratib asyahri, seperti itu. Ada juga atoyat. Nah, ini istilah ini juga kita melihat dalam buku-buku teks fikih para ulama juga berbeda-beda. Tapi yang kita pahami adalah sama, gitu ya. Seorang pekerja, seorang punya profesi, dia mendapatkan hasil daripada pekerjaannya itu berupa upah, ya, dalam bentuk mata uang seperti itu. Nah, maka di sana dikenakan zakat, ya. Apakah dikeluarkan menggunakan haul atau langsung? Nah, ini khilaf di antara para ulama. Ada ulama mengatakan bahwa menggunakan haul dalam artian berjalan dulu 1 tahun, ya, nisabnya itu. Kemudian ada yang mengatakan tidak, kapan mendapat daripada upah tersebut sampai nisab, maka dikeluarkanlah zakatnya. Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal meriwayatkan adalah Umar bin Abdul Aziz memberikan upah kepada pekerjanya dan mengambil zakatnya. Dan apabila mengembalikan barang-barang al-mazalim, ya, barang gosop yang dikembalikan, diambil zakatnya, dan beliau juga mengambil zakat dari atoyat, gaji rutin yang diberikan kepada yang menerimanya. Yang berikutnya, hasil muktamar internasional tentang zakat di Kuwait sepakat adanya zakat profesi dan perusahaan. Dan juga beberapa hasil riset di berbagai negara Arab, di Mesir, di Arab Saudi juga sudah menyampaikan tentang adanya zakat profesi. Banyak orang mengatakan Arab Saudi tidak mengenal zakat profesi. Setelah saya baca, pendapat para ulama Saudi juga mengatakan ada zakat profesi. Hanya perbedaannya adalah mereka menggunakan mazhab yang mengatakan dikeluarkan setahun sekali. Tapi zakat profesinya, zakat pendapatannya, penghasilannya itu ada. Ketika seorang profesional, seorang pegawai yang mendapatkan upah daripada profesinya itu, skillnya itu, maka di sana ada potensi zakat. Hanya perbedaannya mereka mengatakan dikeluarkan setahun sekali. Jadi menggunakan haul. Nah, kemudian yang keenam ada fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Nanti Bapak Ibu silakan dibaca. Dalam fatwa itu disebutkan, nah, fatwa MUI ini dia mengakomodir, ya, 2 cara. Pertama, bisa dikeluarkan langsung saat menerima. Ketika sampai nisab langsung, atau kalau tidak langsung, maka bisa dikumpulkan selama setahun sampai nisab dikeluarkan zakatnya 2,5%. Setiap upah dan gaji yang didapatkan dari pekerjaan wajib dengan zakatnya sampai nisab dan tanpa haul. Ya. Ibnu Abbas ini ada pendapat banyak sekali ulama yang mendukung adanya zakat profesi. Kemudian ini saya sampaikan wajib zakat profesi dengan nisab dan haul. Ibnu Utsaimin dan Ibnu Hazm dan Bin Baz. Nah, berikutnya adalah dengan pendekatan maqasidus syar'iyyah. Apa artinya? Artinya seperti ini Bapak Ibu sekalian, bahwa
zakat profesi ini kalau kita renung-renungkan, ya, kita lihat di sebalik ya kewajiban zakat secara umum, di sana ada tujuan-tujuan yang mulia, maqasidus syar'iyyah, ya, yang ingin dicapai, bahwa dengan adanya zakat itu dapat membantu kaum duafa. Dengan adanya zakat dapat membersihkan si muzaki dirinya maupun hartanya. Dengan adanya zakat tersebut, maka kesejahteraan sosial itu lahir. Ketika kesejahteraan sosial itu lahir, maka ibadah akan tumbuh. Ketika misalnya kemiskinan merajalela besar, ini akan cenderung ya melahirkan tindakan-tindakan kriminal. Jadi prinsip-prinsip maqasidus syar'iyyah, ya, rahasia-rahasia di sebalik diserahkannya zakat itu yang kita lihat sungguh sangat mulia. Oleh karena itu didukunglah ya zakat pendapatan penghasilan ini menjadi wajib, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah saya langsung pada sini. Nah, kalau kita melihat di sini, ya, ini ada banyak macam ragam pendapat mengenai nisab dan tarif zakat penghasilan. Misalnya yang pertama ya, Lembaga Zakat Internasional Komisi Fatwa MUI Standar Syariah AUFI itu menggunakan pendekatan nisabnya kepada emas, 85 gram emas. Kemudian menggunakan haul, ya, tarifnya 2,5%. Tarifnya atau kadar yang digunakan adalah 2,5%. Nah, kemudian di sebelahnya Komisi Fatwa MUI, nisabnya 85 gram emas. Kemudian dikeluarkan setiap kali mencapai nisab. Kalau tidak sampai nisab, maka boleh setahun, tarifnya 2,5%. Kemudian ada juga Syekh Ali Qurrah dari, ya ini ulama besar, ya, dulu sempat menjadi sekretaris jenderal Ikatan Ulama Dunia, yang ketuanya Yusuf Qaradawi, nah, beliau sebagai sekretaris sekjennya, dia mengatakan nisab untuk zakat penghasilan itu adalah nisab emas, 85 gram emas. Kemudian 1 haul, tapi boleh dibayar per bulan. Jadi 1 haul, tapi dia boleh mempercepat, ya, takjil, mempercepat membayar zakat itu dibolehkan. Apabila diasumsikan pendapatan dia dalam 1 tahun itu mencapai nisab. Ya. Nah, tahun lalu kita mendapat musibah pandemi COVID-19. Kemudian ada anjuran dari pemerintah untuk para muzaki ini mempercepat membayar zakatnya, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan fikih? Boleh, ya. Jadi mempercepat membayar zakat walaupun belum sampai haulnya itu dibolehkan, ya, dengan syarat si muzaki ini memang dia yakin bahwa pendapatan dia dalam 1 tahun itu sampai nisab. Nah, itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itu adalah mengakhirkan, ya, membayar zakat atau tidak membayar zakat. Tarifnya 2,5%. Kemudian ada yang mendekatkannya, mengkiaskannya, menganalogikannya dengan zakat pertanian. Ya, nisabnya 653 kilo. Kemudian dikeluarkan setiap panen. Jadi setiap kali gajian, setiap kali mendapatkan penghasilan, mencapai nisabnya 653 kilo, maka dikeluarkan tarifnya 5%. Nah, ini 5% nih. Ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah dengan pendekatan zakat pertanian sama, dikeluarkan setiap panen, tapi tarifnya 2,5%. Ini Basnas, las-las kita di Indonesia, itu banyak yang menggunakan, mengimplementasikan pendekatan pertanian, kemudian kadarnya 2,5%, dan dikeluarkan setiap panen. Karena dia dengan pendekatan zakat pertanian, maka memang dikeluarkan setiap panen. Dalilnya kan jelas, wa'atu haqqahu yauma hasadi. Jadi dikeluarkan saat panen. Kapan panennya? Panennya itu disamakan dengan setiap mendapatkan gaji bulanan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ini, nah kita sudah mengerti bahwasanya memang ya ulama berbeda pendapat mengenai nisabnya, mengenai waktu mengeluarkannya, dan mengenai kadarnya, gitu ya. Tapi mereka itu sepakat bahwasanya memang zakat penghasilan itu ada,
Masa misalnya seorang petani gitu kan, yang berterik-terik matahari di sawah dari pagi sampai sore. Nah, ketika dia manen, ada zakatnya. Mansus, jelas itu. Tapi seorang profesional, ya, yang kerjanya di bawah AC misalnya, nah kemudian pakaiannya pun nggak kotor, harum terus, tapi pendapatannya luar biasa, itu tidak ada zakat penghasilan. Itu enggak logik seperti itu. Nah, makanya ulama sebenarnya sepakat, ya. Saya belum menemukan ada ulama itu yang menolak zakat penghasilan. Hanya saja mereka itu berbeda pendapat dari aspek nisab, kapan waktunya dan tarifnya, ya. Nah, saya mendengar misalnya ulama Saudi itu mengatakan ya tidak ada zakat profesi. Itu saya cek dan ternyata Bin Bas mengatakan ada, Ibnu Utsaimin mengatakan ada. Hanya memang berbeda dari aspek waktunya kapan, tarifnya berapa dan nisabnya berapa, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah ijtihadiyah, ya. Ini adalah masalah furu'iyah. Ini masalahnya ijtihadiyah. Inilah fikih, gitu ya. Masing-masing ada pendapatnya. Selama ada pendapatnya disampaikan oleh memang seorang mujtahid, pakar fikih, ahli fikih, itu kita terima. Maka bagi seorang muslim, sikap kita adalah ya, kita bertoleransi saja, ya. Bertoleransi terhadap perbedaan ini. Ya, yang penting berzakat, ya. Berzakat kapan dia mau keluarkan, berapa nisab yang mau dia keluarkan, yang penting tetap berzakat. Nah, kepada Lasnas Sefer Indonesia, seperti itu kan. Nah, ini ya keterangannya, ya ini sangat detail ya. Detail, ini juga keterangannya. Nah, mungkin itu Pak Kuku yang dapat sampaikan singkat saja mengenai zakat ya profesi ini. Nah kemudian tambah seperti ini. Ini adalah untuk orang yang punya profesi, gitu ya. Misalnya Pak Kuku misalnya, ini contoh Pak Kuku ya, seorang pengusaha, kemudian punya PT, ya Pak Kuku ownernya. Nah, untuk Pak Kuku ini jatuhnya nanti dia kepada zakat perniagaan, gitu ya. Atau misalnya Pak Kuku punya usaha lain, ini jatuh pada zakat perdagangan. Ya. Nah, kemudian dengan hasil perdagangannya itu, Pak Kuku misalnya membeli 40 ekor kambing. Nah, jadi kambing itu nanti ada juga zakatnya. Kemudian membeli emas 100 gram emas itu kan. Itu juga nanti ada zakatnya, gitu ya. Nah, kemudian misalnya membeli mobil untuk dirental, itu juga nanti ada zakatnya, gitu ya. Nah, artinya di sini prinsipnya ketika seorang sudah berzakat sekali tidak otomatis menggugurkan zakat lainnya. Kalau dia beda jenis, maka ada zakatnya. Nah, seperti itu. Mungkin ini singkat saja ya untuk penjelasan zakat profesi, dan alhamdulillah di Indonesia ini sudah diimplementasikan zakat profesi penghasilan pendapatan ini, dan sudah ada undang-undangnya, dan di Lasnas Chevron juga yang diimplementasikan juga seperti ini. Artinya para pegawai, bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja di Chevron yang muslim mengeluarkan sebagian daripada hartanya untuk zakat 2,5%, ya 2,5%. Mungkin itu dapat sampaikan. Wallahu a'lam. Mungkin kita lebih kepada diskusi ya setelah ini. Tafadhol Pak Kuku. Terima kasih Ustaz Dadan yang telah memaparkan dan menjelaskan kepada kita ya tentang zakat penghasilan ini dari sumber, dan tadi ada kesimpulan atau dalam artian ini ada panduan lah ini untuk mengambil pada dasarnya zakat penghasilan ini ada, tapi ada beberapa ya panduan untuk mengeluarkannya. Baik, kepada pemirsa yang ada di line di Zoom ini, silakan ada yang bertanya, silakan. Saya Kang Gugus sambil menunggu rekan-rekan saya bertanya, Kang Gugus. Silakan Kang Agus. Ustaz, terima kasih banyak penjelasannya tadi mengenai zakat profesi. Yang ingin saya tanyakan mengenai zakat uang PHK nih Pak Ustadz. Jadi seperti kita ketahui teman-teman ini akan berganti
baju sehingga mendapatkan uang PHK. Nah itu bagaimana aturan mengenai apakah ada zakat juga nggak di uang PHK itu? Itu aja Pak Ustadz Ardan. Ya baik. Silakan Pak Kukuh, ke moderator dulu. Iya, silakan langsung aja, Ustaz. Ya, Mantap jadi pertanyaan. zakat uang PHK ini saya ada bacanya itu termasuk dalam konteks zakat-zakat kontemporer, gitu ya. Orang ketika berhenti bekerja dia menerima, ya, menerima uang. Nah, apakah ada potensi zakat? Ya, ada potensi di sana, ada potensi zakat. Ya, apabila sudah mencapai nisabnya. Nah, tinggal apakah mau menggunakan pendekatan zakat pertanian, ya, menggunakan nisabnya pertanian, ya, langsung dikeluarkan dengan tarif 25%, itu silakan. Atau dia ingin menggunakan haul, ya, haul itu dalam artian misalnya menerima uang PHK begitu 1 miliar ya, kan 1 miliar itu sudah sampai nisab, kemudian menunggu haul, berarti menunggu setahun berjalan, nanti akhir daripada haulnya itu dilihat sampai nisab dikeluarkan 25%. Ini nisabnya kepada emas ya, 85 gram emas, itu boleh juga seperti itu. Tapi memang di sana ada zakatnya, ya, di sana ada zakatnya. Demikian Pak Agus. Ya. Terima kasih Ustadz. Cuma saya khawatir aja kalau nunggu setahun keburu habis lagi Ustadz. Iya, Itu memang. Kalau habis jadi tidak haul itu Ustadz. Misalnya 1 miliar tadi dalam setahun kan akan terpakai untuk berbagai keperluan tuh. Sisanya misalnya tinggal 10 juta gitu. Iya. Itu zakatnya dari mana? Dari 10 juta atau dari 1 miliar tadi? Iya, betul. Memang makanya banyak ulama itu yang mengatakan dibayar saat panen, ya, dibayar saat menerima itu untuk di antara maqasid syariah itu saya baca adalah untuk menghindari seseorang itu dia tidak berzakat karena ke depan itu tidak ada yang tahu kita. Ya, kemudian kebutuhan kita kan juga keinginan ya, itu want itu kan sangat liar seperti itu ya. Jadi daripada nanti tahun depan sesuatu yang belum pasti, keinginan sangat liar, zakat belum dikeluarkan, itu dikeluarkanlah segera zakatnya seperti itu. Nah, ini kita asumsikan baik mungkin mereka ingin berzakat ya. Tapi kalau misalnya di sana ada niat atau iktikad untuk tidak berzakat, misalnya ya bukan di sini misalnya ada seorang yang memang berniat ingin mengulur-ulur dengan iktikad tidak mau berzakat, nah maka ini akan menjadi lebih parah lagi. Ini bisa nanti termasuk dalam ayat walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Nah, ini termasuk orang-orang yang menahan harta tidak mau diinfakkan, tidak mau dizakatkan, ini azabnya sangat pedih. Nah, tapi kita tidak mengasumsi seperti itu. Semoga Bapak yang menggunakan haul ya, mungkin ini hanya pendekatan mazhab dan doktrin ulama mereka saja dan nanti akan berzakat kepada lasnas. Tapi sebaiknya kalau memang dikhawatirkan ya akan berkurang, maka dikeluarkanlah pada saat panen ya 2,5%. Nah, itu lebih waspada, lebih preventif seperti itu. Pak Ustadz Ardan dengan Denis bisa bertanya, Pak? Silakan Mas Denis. Zakat Silakan. panen itu 2,5% atau 10%, Pak Ustadz? Ya, baik. Untuk zakat pertanian itu ada dua memang kadarnya, ada yang 5%, ada yang 10%. Ya, 5% itu ketika seorang bertani ada effort, ada usaha di sana. Nah, 10% ketika seorang bertani itu dia usahanya minim, lemah gitu, maka 10%. Jadi usaha di sini juga mempengaruhi tarif atau kadar zakat. Ini untuk zakat pertanian. Nah, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Ustaz. Boleh nyambung Baik, Pak Ustadz, saya kira tadi 2,5%, saya jadi ya. Baik, makasih Mas Denis. Silahkan berikutnya tadi siapa? Sisi. Ya, Pak kasih Ustadz,
Menyambung pertanyaan mengenai pertanian. Sering sekali masyarakat kita tuh Pak pas panen itu rugi Pak. Saya sih pertanyaannya tuh prinsipnya waktu pas mereka mengeluarkan zakat, apakah itu dipotong modal dulu Pak? Atau begitu misalnya dia sudah menjual, langsung itu yang dizakatkan Pak? Karena memang kondisi sekarang misalnya bawang, begitu mereka panen jatuh harganya, cabai juga seperti itu. Itu seperti apa ya Pak ya? Terima kasih. Ya baik Bu, untuk zakat pertanian ini memang dia mansus ya, mansus di sini sudah saya jelaskan. Oke nih ya. Oke, ini dalilnya walaisa fi maduna khamsati ausukin shadaqah. Tidak ada zakat pada hasil tanaman yang kurang dari 5 wasak. Nah, kemudian wasak itu dijelaskan di sini ya. Nah, kemudian disimpulkan wasak itu kalau dikonversikan kepada kilo 652,8 kilo. Jadi dikenakan 653 kilo. Nah, artinya ketika seorang panen ya, panen padi ya, kemudian tumbuh-tumbuhan tanaman, kalau hasil panennya itu mencukupi nisabnya, maka dikeluarkan zakatnya 5 atau 10%. Itu saja, Bu. Tapi kalau tidak sampai pada nisabnya, itu tidak ada kewajiban zakat. Karena di antara syarat zakat harta adalah mencapai nisab. Nisab itu apa? Nisab itu adalah kadar minimal dikenakannya wajib zakat. Seperti itu, Bu. Jadi tidak ada hubungannya apakah dia untung rugi ya Pak ya. Misalnya kita bilang yang pakai usaha lah ya, jadi 2,5% gitu ya. Kalau pakai usaha tuh 2 atau 5 ya? 5%, 5% Pak ya. Nah, yang pakai usaha tuh 5%. Jadi meskipun dia rugi, tetap dia waktu pas dia menjual hasil itu harus dikeluarkan dulu zakatnya. Yang kita lihat Bu adalah ketika hasil panennya itu mencapai nisab. Ya, makanya jadi tidak dikurangi dengan modalnya dulu. Ya tentu dikurangi, Bu. Misalnya kan orang bertani nih, kan itu kan memerlukan modal. Ya, memerlukan modal. Jadi modalnya itu berapa itu bisa dikurangi. Tapi kan nah ini kita bicara hasil panennya, Bu. Hasil panen. Iya, Nah, Pak. kalau Jadi modal bertaninya itu seperti apa, nah itu bisa dikurangi. Oke. Jadi Mungkin misalnya maksudnya Ustaz, dari untungnya Ustaz ya? Iya, hasil panen. Hasil panen kan itu pakai kilo ya. Nah, kalau hasil panennya sampai nisabnya 653 kilo, maka di sana sudah ada kena zakat. mohon maaf Pak, buat saya masih agak kurang jelas. Jadi Pak, waktu Pak misalnya padi nih Pak, dia dapat 700 kilogram lah yang mudah gitu ya Pak ya. Berarti kan sudah masuk ini. Nisabnya sudah sampai ya Pak ya, karena sudah lebih dari 653 kilo. Nah, berarti kan dia sudah kena sudah kena zakat kalau kita lihat dari nisabnya. Nah, tapi waktu dia bertani itu, dia tuh masih punya utang. Waktu pas dia bertani itu dia ngutang di toko untuk beli pupuk dan sebagainya. Atau malah dia belum membayar si ini tenaga yang ngusahainnya itu Pak gitu. Nah, pertanyaannya dia ngitungnya itu atau jangan 700 lah, terlalu mepet. 1000 aja lah kita bilang, 1000. Jadi apakah dia nanti akan dikurangi dulu dengan modal untuk beli pupuk, membayar tenaga, baru sisanya atau untungnya menurut istilahnya Mas Kukuh tadi, baru dia membayar zakatnya, atau begitu dia dapat 1000 kilo itu langsung dizakatkan dulu Pak. Seperti itu pertanyaan saya. Ya, kalau saya Bu, itu kalau begitu penjelasan Ibu, kalau saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan ketika dia panen, kemudian panennya itu mencapai nisab 1000 kilo tadi, maka dikeluarkan dulu zakatnya. Ya, walaupun memang ada pendapat yang mengatakan boleh dikurangi terhadap hutang-hutang yang jatuh tempo gitu. Itu boleh. Tapi kalau saya, karena ini kan dia dapat banyak ya. Ada yang mengatakan boleh dikurangi terhadap hutang yang jatuh tempo, ada yang mengatakan berapa dapat langsung dikeluarkan. Nah, kalau saya cenderung kepada berapa dapat sampai nisab dikeluarkan
zakatnya, Bu. Seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Sama-sama, Bu. Udah clear ya Kak Suzy. Ustadz mungkin untuk menegaskan nih, ada di chat pertanyaan dari penjelasan di atas Ustadz tadi, apabila ada seorang yang menjadi pengusaha dan memiliki perusahaan, maka zakatnya yang dikenai adalah ada dua ya, satu zakat penghasilan untuk gaji sebagai pengusaha itu, dan yang kedua adalah zakat perdagangan untuk perusahaannya. Gitu Ustadz ya? Ya, kita lihat dulu sumber harta dia dari mana. Kalau sumber harta dia itu adalah memang dari penghasilan profesi dia, upahnya, ya, maka itu menjadi asal. Yang berkembang dari situ itu menjadi malul mustafad. Ya, malul mustafad. Nah, kalau misalnya seorang sumber harta dia adalah dari perusahaan dan perniagaan, maka itu adalah jadi hukum asal. Kemudian yang muncul daripada itu zakat-zakatnya itu jadi malul mustafad. Nah, misal seperti tadi, seseorang dia punya perusahaan, kemudian laba perusahaannya itu besar, ya, maka di sana ada zakat perusahaan. Jadi perusahaannya yang berzakat, ya, perusahaannya yang berzakat. Ya. Jadi perusahaan itu diibaratkan seperti syakhsiyah i'tibariyah, seperti orang, ya, dia menerima, mengelola, mengeluarkan, dia berlaba, ada zakat perusahaan. Nah, kemudian terhadap orangnya itu, ya, laba yang masuk kepada dia, dividen yang masuk kepada dia sebesar dengan porsi saham dia, itu juga ada zakatnya. Ya. Kalau kita lihat pada fatwa MUI, itu masuk pada zakat penghasilan. Ya, masuk pada zakat penghasilan. Nah, kalau sampai nisab, dikeluarkan kadarnya 2,5%. Nah, kemudian dari laba itu, dia belikan emas misalnya. Emas 100 gram. Berlaku haul ada zakat emasnya. Gitu ya. Nah, kemudian dibelikan aset lain. Nah, kemudian aset itu misalnya berkembang, itu ada zakatnya. Nah, di sini, Bapak Ibu sekalian, yang dikatakan tidak boleh berzakat double itu adalah pertama yang sejenis, ya, untuk hal yang sejenis. Tapi kalau yang beda jenisnya, maka masing-masing ada zakatnya. Tapi, sebagai ulama mengatakan, untuk memudahkan dia mengeluarkan zakatnya, maka dia menggunakan pendekatan haul. Ya, menggunakan pendekatan haul. Haul dari mana? Haul dari harta yang utamanya. Harta utama yang dapat dari hasil perniagaan itu. Ya, untuk yang lain-lainnya. Nah, jadi mengikuti utamaan itu, walaupun yang cabang-cabangnya ini itu belum sampai haulnya, itu dihitung saja. Misalnya tadi yang harta utamanya dari perniagaan sudah sampai haulnya, kemudian yang cabang-cabangnya belum nih, digabungi saja, nggak masalah karena at-tabi yang mengikut kepada yang asal. Seperti itu. Ini memang agak detail Bapak Ibu sekalian karena di sana ada istilah al-asal dan mal mustafad. Ya, itu untuk yang simpelnya. Artinya digabungkan semuanya, dikeluarkan setahun, kemudian zakatnya 2,5%. Seperti itu, ya Pak Kuku. Baik, makasih Ustadz. Ini mungkin ada pertanyaan lagi yang sejenis. Ini Ustadz dengan Kak Suzy tadi. Untuk zakat penghasilan, jika sudah memenuhi nisab, apakah perhitungan zakatnya adalah dari nilai bruto atau setelah dipotong besaran pajak, pengeluaran sehari-hari, dan lain gitu. Sehingga apabila ternyata setelah dikurangi itu tidak berada di bawah nisabnya. Gimana Ustaz? Ya. Apakah tetap berzakat? Ya, itu tadi. Ada pendapat mengatakan, ini Bapak Ibu semoga nggak bingung ya, karena kalau saya melihat dengan banyak pendapat ini memudahkan kita untuk memilih. Ya, yang penting berzakat kelas nas itu ya. Mengenai nisabnya waktu itu kan inilah hal teknis fikih ini. Ya, ada yang mengatakan dapat pendapatan, dapat penghasilan sampai nisab zakat ada. Sebelum dikeluarkan, ya, yang lain-lain, pajak ini itu seperti itu. Karena kan kecil ya 25%.
Tapi ada pendapat mengatakan boleh dikurangi untuk hal tertentu. Misalnya hutang jatuh tempo. Ketika dia gajian tuh, jatuh tempo hutangnya. Cicilan ini, cicilan itu kan jatuh tempo. Itu memang harus dibayar kan? Keluarkan. Silakan. Setelah dikeluarkan, ternyata hitung-hitung udah nggak sampai nisab. Ya nggak wajib zakat. Apa opsi lainnya? Infak sedekah. Ya kan seperti itu aja. Infak sedekah. Ya, mau 5% silakan. Dan seterusnya. Ya. Oke, Jadi sekalian Bapak Ibu Ustaz, sekalian, boleh gimana? mungkin sekalian aja Ustaz, apakah boleh juga tadi zakatnya sebelum dipotong pajak atau setelah dipotong pajak juga boleh aja ya? Atau gimana? Ya kan sekarang ini sudah ada zakat pengurang pajak ya. Jadi sebenarnya ketika orang berzakat, buktinya itu bisa mengurangi pajak dia. Nah, kalau misalnya sebagai pengurang pajak, mungkin berzakat dulu ya. Nanti ada bukti zakat, baru bayar pajak kan berkurang pajaknya seperti itu. Pajak tetap kita bayar, karena kita sebagai warga negara Indonesia. Walaupun ada pendapat yang mengatakan tidak wajib pajak dalam konteks negara seperti ini. Nah, kalau saya mengatakan tetap kita membayar pajak. Pajak kita amini, zakat kita imani. Karena kita sebagai warga negara yang patuh hukum. Ya kan seperti itu. Baik Ustaz, ini mungkin terakhir Ustaz ya, karena waktu untuk second closing Ustaz. Ini mungkin ini zakat. Kalau kelebihan bayar zakat, apa Pak Ustaz? Oh ya, kalau kelebihan dari zakat, kelebihan bayar zakat. Ya, kalau kelebihan bayar zakat, ya nggak masalah. Jadi Nggak artinya masalah. misalkan seharusnya, tapi dilebihkan gitu zakatnya karena takut kekurangan, Bagus. takut kurang atau apa itu. Itu lebih Bagus bagus itu, daripada Pak. kurang ya. Bagus itu dilebihkan, bagus. Ya. Nah, jadi saya begini ya, Pak Kuku melihat, kita ini di Indonesia, kita itu bicara zakat profesi ini, itu terlalu rush itu di masalah fikihnya, khilafiyahnya itu loh. Padahal 2,5%, tapi tidak melihat kepada hikmah tu tasyri', ya, maqasidus syar'iyyah, rahasia, ya, di sebalik zakat profesi itu apa yang lebih besar sebenarnya untuk membangun umat, mensejahterakan umat, membantu du'afa, orang miskin banyak, mereka perlu dana cepat, itu kan. Ini COVID, mereka butuh cepat. Nah, itu harusnya kita besarkan. Karena fikih itu melihat kepada maslahat. Maslahat. Dari sekian banyak pendapat ulama, ujung-ujungnya pendapat yang kuat itu adalah pendapat yang memperhatikan maslahat kekinian, kontekstual itu ya. Kontekstual. Fikih itu harus bisa bersahabat dengan zaman dan tempat. Kalau misalnya COVID ini, COVID orang butuh makan cepat. Dia nggak ada duit, dia butuh cepat. Apakah kita menunggu haul? Ya, apa kita harus menunggu haul? Sementara yang kelaparan banyak. Menurut saya nggak perlu nunggu haul. Dipercepat saja bayar zakatnya. Itu dengan syarat memang dia yakin dan memang pendapatannya cukup nisab, gitu kan? Dan saya melihat pada maslahat, ya, seperti itu. Jadi fikih ini sebenarnya tidak perlu diperpanjang, diperluas, diperlebar. Fikih ya inilah adanya, seperti yang sudah dipaparkan, beginilah adanya. Tinggal kita pilih silakan, ya. Maslahatnya mari kita lihat, ya. Bisa berubah-ubah, boleh saja ya. Yang misalnya kita biasanya tahunan, ini karena COVID, okelah kita bulanan. Itu boleh-boleh saja. Ya. Selama yang penting selama ada dalilnya, ya. Selama ada dalilnya. Nah, jadi melihat kepada maqasidus syariah itu lebih penting. Maslahat, kontekstual itu lebih penting berbanding kita misalnya ribut masalah ini kan, tarif ya. Karena saya juga mendengarkan ada dari teman sebelah itu mengatakan nggak ada zakat profesi, itu hanya pandai-pandai Yusuf Qaradawi itu katanya kan. Pandai-pandai Yusuf Qaradawi. Aduh ini bagaimana ini? Padahal zakat profesi itu di kita itu sudah ijma. Kemudian dalam pertemuan ulama dunia sudah ijma. Ijma itu kan merupakan bagian daripada hierarki hukum Islam. Kan ada Quran, ada sunnah, kan ada ijma. Ya. Itu ijma ulama, bukan pendapat Yusuf Qaradawi.
gitu kan. Banyak pendapat imam lain sebelum Yusuf Qaradawi. Jadi terkadang orang nggak suka sama Yusuf Qaradawi sehingga dia mempengaruhi ya, netralitas dia untuk berfatwa fikih itu. Ini masalah ini. Masalah kan? Jangan sampai kebencian kita kepada seseorang membuat kita itu berubah fatwa kita. Itu nggak boleh. Jadi seorang fakih, ahli fikih itu melihat maslahat, dia harus melihat jernih. Ya, saya juga melihat ulama Saudi fair, jernih. Ya, jadi nggak ada misalnya, oh, nggak, ini kita tampilkan adalah yang ada seperti itu. Ben Bas sendiri mengatakan, bin Bas, ya, Ibnu Utsaimin mengatakan ada zakat profesi, ada zakat penghasilan, cuma masalah kadar beda, waktunya beda, itu saja. Tapi berzakat, ya, itu berzakat. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, ini masalah fikih ini nggak usah diperpanjang. Yang penting zakat penghasilan itu ada, berzakatlah ya ke Lasnas, insya Allah nanti manfaatnya. Nah, kita manfaatnya itu untuk masyarakat umat, insya Allah. Nah, begitu Pak Kuku ya. Syukron. Alhamdulillah, Ustaz. Ini tanggung Ustaz, ada yang pertanyaan terakhir nih, ada di chat. Ya gini aja, Ustaz. Ya. Jadi kalau zakat tadi, zakat profesi tadi kan dibayarkan misalkan kalau zakat profesi dibayarkan per tahun dengan mengakumulasikan total gaji dan dikeluarkan 2,5%. Bagaimana dengan tabungan yang juga berasal dari gaji tersebut, Ustaz? Apakah dikeluarkan juga 2,5% dari tabungan itu? Ya. Zakat tabungan ada, zakat tabungan, ya profesi ada. Ini sebaiknya digabung aja, Pak. Karena tabungan pun juga menggunakan haul. Kalau Bapak menggunakan haul, silakan haul. Jadi digabung saja. Digabung saja, totalnya berapa, cukup nisab 2,5%. Nah, itu simpelnya, gitu kan. Daripada pisah-pisah kan mungkin ribet ngitungnya. Jadi gabung saja. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, saya kira sudah sudah lumayan begitu mencerahkan ya pada kita. Jadi pada kesimpulannya zakat penghasilan ini ada. Silahkan merujuk ke mana, tapi sudah ada sebenarnya kias yang ini peraturan Menag nomor 52 tahun 2014 tentang zakat profesi. Ada juga tentang peraturan di Basnas dan LAS bahwa zakat penghasilan ini ada. Mudah-mudahan kita tadi bicara tentang menghitung ini karena ini aja bukan ini khawatir kekurangan aja, Ustaz, mungkin ya. Jadi mudah-mudahan tadi berlebih zakat pun enggak apa-apa sebenarnya gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan seperti itu semangatnya. Sekali lagi terima kasih pada Ustaz Dardan. Mudah-mudahan kita sampai di pertemuan berikutnya insyaallah di sharing webinar ini. Dan terima kasih ya, mudah-mudahan ilmunya juga bermanfaat ini sebagai jamaah jariah. Baiklah Bapak Ibu semua, berikutnya adalah ada kuis yang akan dipandu oleh Mas Lutfi. Silakan Mas Lutfi. Oke, Pak Kuku, terima kasih. Oke, kita bisa bergabung kuisnya melalui link di chat ya, Bapak dan Ibu, melalui Polef /Muhammad Lut 865. Oke, kita tunggu mungkin 1 sampai 2 menit untuk bergabung, bisa lewat handphone atau lewat laptop. Ditayangkan Mas itunya mungkin Polefnya Mas. Udah ada ya? Iya, sambil saya tayangkan ya Pak ya. Sikiting dia. Oke, silakan untuk bergabung di polef.com/ nggak bisa diubah ya karena akunnya nggak premium. Muhammad LUTH 865. Oke, soalnya hanya 5. Ada pilihan A sampai D. Jawabannya 1 yang benar. Pertanyaannya umum saja dan berapa ada materi dari yang disampaikan oleh Ustadz Abdan. Oke, sudah bergabung ya. Kita mulai saja. Oke, untuk pertanyaan pertama. Nah, jika ada pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, atau profesi lainnya ya yang ingin menyalurkan penghasilan halalnya yang telah mencapai nisab. Nah, ini masuk tadi penjelasan dari poin utama kita hari ini.
Ada zakat fitrah, zakat profesi, zakat kepemilikan, zakat pribadi. Ya, yang paling cepat dan benar skornya paling tinggi. Sudah ada 5 orang yang menjawab. Hanya 5 ya. Oke. Oke. Oke, yang paling benar. Oke, 100% benar ya jawab zakat profesi di materi kita hari ini. Oke, ada Pak Agus ya, Pak Andi. Kemudian oke, yang lain boleh tetap bergabung. Jadi ini fun session juga ya kita menjelang ini berbuka puasa. Oke, soal kedua, syarat umum pengeluaran zakat profesi yang benar, kecuali di sini. Harta pemilik penuh, penghasilan sudah penuhi pokok, harta dalam perhutangan capai nisab, yang kecuali ya Bapak dan Ibu. Oke, waktunya habis. Oke, harta dalam perhutangan. C. Oke, kita lihat leaderboardnya. Top 3-nya menjawab benar dan cepat ya. Skornya 1000 sempurna ya 2 kali. Oke. Masih ada kesempatan. Soal berikutnya yang ketiga, menurut pendapat ahli fikih dari Lembaga Zakat Internasional, MUI Standar Syariah, nilai nisab dan haul seperti zakat emas tadi disampaikan ya dalam tabel, yang paling tepat adalah A 85 gram 1 haul, 100 gram dan setiap pembelian emas, C 150 gram dan 1 haul, D 200 gram dan setiap kali mencapai nisab. Oke, waktunya habis. Oke, 100% ya. Berarti tadi tabelnya Ustadz Ardan sangat-sangat ini ya, teringat. Oke, kita lihat tadi makin banyak pesertanya. Oke, 2 soal terakhir. Nah, di sini yang sederhana saja ya. Bapak Rudi punya penghasilan gaji setahunnya 120 juta. Kita konversi ke seperti emas mungkin ya, 10 juta per bulan. Berapakah wajib zakatnya Pak Rudi per bulan? Oke. Oke, 200, 150.000, 300, 150.000. Oke, waktunya habis. 250.000 ya. Oke. Oke. Wah, Pak Dini ya, nomor 1 sekarang perfect, kurang 4.000. Cepat nih berarti. Oke, masih disusul. Oke, ini ada pertanyaan terakhir. Manfaat dalam bayar zakat penghasilan, kecuali membersihkan harta dan hati, mengurangi keberkahan harta, membuat pengelolaan uang lebih baik, menghadirkan keadilan sosial bagi rekan-rekan kita yang membutuhkan ya. Oke, waktunya habis. Kita lihat. Nah, yang kecuali ya, B, mengurangi keberkahan harta. Oke, selesai. Oke, di sini nanti 3 ya mungkin ya Pak Kukuh ya, kita ambil ini. Ya, baik. Terima kasih Mas Lutfi. Insya Allah nanti yang 3 teratas ini 3 teratas kita ambil akan sebagai mendapatkan hadiah spesial. Oke, terima kasih Pak Kukuh dan rekan-rekan yang berpartisipasi. Assalamualaikum. Saya kembalikan ke Pak Kukuh. Iya, terima kasih Mas Lutfi. Demikian Bapak Ibu pertemuan webinar pada sore hari ini. Insya Allah dari tadi yang paparan dari Ustadz Ardan, zakat profesi kita dan kita sebagai pegawai di perusahaan tercinta ini, mudah-mudahan sekaligus kita sempurnakan gaji kita yang didapat setiap bulannya dengan membayar zakat. Dan ini silakan dapat disalurkan zakat ini melalui sebenarnya dimanapun lembaga zakat berada, dan kita insya Allah di lembaga zakat karyawan Chevron Indonesia ini atau dikenal dengan Lasnas Chevron ini juga bisa menjadi alternatif yang baik buat Bapak Ibu semua. Dan insya Allah titipan zakat ini kita kelola dan kita
khidmatkan kepada para asnaf, terutama yang fakir miskin, yang ada di sekitar area operasi kita, baik di Sumatera, di Jabodetabek, maupun di Kalimantan. Demikian kita akhiri dengan ucapan hamdalah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Terima kasih.